Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sehat. Baik, apa kabar semuanya ya? Baik, Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat. Hari ini ngomongin osteoporosis. Agak ngeri-ngeri sedap sebenarnya ngomongin osteoporosis. Nyebutinnya sederhana, tapi masya Allah kondisinya ya. Yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa osteoporosis itu kan kondisi tulangnya itu rapuh, keropos. Nah, kemana lah coba? Kalau tulang kita rapuh atau keropos, pasti rentan terhadap femur ya. Bisa patah, bisa retak. Itu hati-hati gitu. Nah, terus gimana ya cara mencegahnya biar nggak keropos? Kalau di dokter kan memang nggak ada obatnya ya. Ada obatnya lagi nih ya. Tontonan ini bisa ditonton ulang di YouTube ya, di save ya kayak untuk diupload di YouTube ya kau ya. Nah, yang saya senajeng ini ya, yang saya senajeng terakhir ini nanti di save ya, biar di ini ya di YouTube ya. Oke. Nah, jadi di saat kita sudah keropos, ya memang kalau sudah tua itu pasti nggak muda ya, karena udah nggak ada masa pertumbuhan, ya. Nah ini dia nih. Kalau orang keropos ini biasanya ya ketahuannya itu saat mulai sakit, misal dia ternyata patah gitu ya. Karena benturan ringan, nyeri punggung yang biasa disebabkan oleh patah tulang belakang, postur tulang yang membungkuk. Ya kalau kosong pasti begitu, tinggi badan yang berkurang, nah itu lebih juga ya. Nah, terus bagaimana yang mencegahnya? Katanya kurangi kafein. Itu. Yang kedua sih sebenarnya tulang keropos ini kan gini ya. Kalau kebanyakan itu dari keturunan. Jadi kalau mak bapak kamu ini sudah ada pengeroposan, kamu jangan enjoy aja. Aku nggak ngerasa sakit ini, mama aku baik, nenek aku baik. Halo, sekarang usiamu misal 22 tahun atau 24 tahun. Nah, nenek kakekmu itu keropos tulang. Nenek kakekmu usianya 60 tahun. Kemungkinan besar di saat kamu usianya bahkan sebelum 60, mendekati 60 sudah ngerasain kayak mereka. Ya, ini mesti waspada. Iya, Ajeng nakut-nakutin, tidak. Saya tidak menakut-nakutin. Ajeng cuma mengingatkan, ya. Nah, terus gimana Jeng kalau udah tahu nenek kakek bapak kita di keropos? Caranya gimana ini? Caranya adalah satu, mengurangi kafein, alkohol. Terus yang kedua adalah mengkonsumsi makanan, minuman yang mengandung kalsium ya, seperti susu, seperti itu ya. Itu untuk mencegah. Jadi kalau untuk mengobati gimana? Kalau untuk mengobati maka diperbaiki dulu fungsi ginjalnya gitu ya. Nah kalau di sini ya kita obati cara tenaga dalam, kemudian pakai akupuntur ya, biar nggak tambah keropos gitu ya. Dan jangan lupa mesti mengkonsumsi beberapa suplemen. Susu ini saya sarankan ya. Kalau dari ini ada living kalsi, ini bagus banget untuk pengeroposan ya. Living kalsi ini untuk tulang, jadi yang sebagai sendi dan pengeroposan ini living kalsi luar biasa ya. Ini susu kedelai ya. Kemudian kalau dari GHDC ini ada sifakun ya, sifakun untuk anti pengeroposan ya. Jadi bisa menggunakan ini di mix sama ini. Susunya ini, tehnya pakai sifakun, susunya lin kalsi, dan tehnya adalah teh sukun ya. Itu obatnya. Biasanya di mana rasanya orang patah apa orang pengeroposan itu minumnya nggak ada berhentinya. Contoh kalau misalnya orang rematik, ngilunya kalau pernah dingin. Tapi kalau orang patah tulang duduk ngilu, jalan ngilu, namanya tulangnya keropos, minum terus. Nah kalau minum obat anti nyeri
juga melihat dari faktor usia. Kalau usianya sudah terlalu tua gitu ya, ya biasanya agak susah juga kita untuk untuk mengendalikannya. Makanya untuk dalam rangka pencegahan, saya ingatkan lagi, coba konsumsi Lean Kalsi dan juga tes sukun. Oke. Kalau merek di kita namanya Sifakun, ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan. Minum obat anti nyeri terus gara-gara osteoporosis, mama saya kena lambung. Oh iya. Memang wajar, jadi gini ya, banyak pasien saya yang sebenarnya awal nyeri tulang, terus sudah nyeri tulang jadi sakit lambung. Anaknya cuma bilang, ya mak sabar baik, namun jurulah tuh, jangan juru bocah itu. Tidaklah. Kenapa sih bisa awalnya sakit tulang jadi sakit lambung gitu ya? Jadi memang kalau mengkonsumsi obat anti nyeri terlalu sering itu mengiritasilah lambung, sehingga sangat masuk akal kalau pada akhirnya setelah osteoporosis jadi sakit lambung. Tapi jangan salah kaprah, bukan osteoporosis menyebabkan sakit lambung, bukan. Ini beda ini. Jadi ceritanya minum obat anti nyeri, ya, minum obat anti nyeri terlalu keseringan sehingga mengiritasilah lambung. Jadi bukan osteoporosisnya yang menyebabkan penyakit lambung, bukan, ya. Dan osteoporosis itu juga bisa dideteksi dengan kondisi gigi kamu. Kalau gigi kamu mudah bolong, mudah rapuh, nah hati-hati itu. Berarti Anda seluruh tulang belulangnya itu berpotensi keropos. Nah, mulai sekarang gimana? Minum Lean Kalsi dan tes sukun. Balik-balik ya. Ya memang itu sih. Itu nyatanya memang susah-susah gampang ya, bahkan bisa dikatakan itu karena disebut penyakit bukan ya, bukan penyakit osteoporosis itu. Ya, seperti itu. Ada banyak sih memang cara mengobatinya ya, seperti bisofonat ya. Iya ya, ikut obat bisofonat. Antibody juga, terus terapi hormon, tapi berapa banyak yang berhasil? Enggak semudah itu memang. Sehingga banyak sekali, maaf ya, para penderita osteoporosis di usia tuanya itu seolah-olah hanya disuruh pasrah. Bahkan ketika lambungnya sakit pun saking udah bingung gimana ya, katanya suruh pasrah. Kalau ajeng nyaranin jangan pasrah. Liku lidah indah wa'u, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Semua penyakit ada obatnya. Tuh. Semua penyakit ada obatnya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya terkena seperti itu, ada nanya lagi, diabetes bisa bikin keropos tulang. Apakah diabetes bisa bikin keropos tulang? Perjalanannya panjang sih untuk menjadi keropos. Jadi ketika diabetes ini mengendap di ginjal, dia merusak ginjal. Nah, dari merusak ginjal itulah lama-lama sistem pembentukan fosfor dan kalsium di tulangnya itu terganggu. Nah, urutannya seperti itu memang. Ya. Ada lagi yang nanya, berapa lama pengobatan osteoporosis? Oh ya, kalau untuk osteoporosis berapa lama tergantung daripada tingkat kerusakan. Tingkat kerusakan daripada yang mengalami penyakit tersebut ya. Apalagi usianya udah 90 tahun. Nah, ya. Setidaknya misalnya tidak rapat lagi, dia tidak tambah keropos dengan sistem pengobatan ini gitu ya. Oke. Baca lagi, maaf aja melenceng, nanya penyakit kanker. Katanya menurun. Oh, oke. Ini melenceng dari osteoporosis ya, tentang penyakit kanker, pertanyaan dari netizennya. Apakah betul penyakit kanker menurun? Jawabannya yes. Jadi kalau kamu punya keluarga ada penyakit kanker, maka potensinya lebih besar generasi berikutnya itu bisa terkena kanker. Tapi bukan menular, tapi menurun. Beda loh. Menular itu kan tidak ada hubungan darah pun bersenggolan bisa menular, betul? Tapi kalau menurun itu pasti dikaitkan dengan
hubungannya atau darahnya ada hubungan darah apa tidak. Nah, Ini ada juga yang tanya tentang kanker, Jang. Mau tanya tentang kanker getah bening dari Palembang katanya. Kanker getah bening. Terus apa ya pertanyaannya? Obatnya apa? Enggak, Mbak mau tanya kalau tentang sakit kanker getah bening itu gimana katanya. Ya, getah bening ini kan sebenarnya dia yang mengendalikan salah satunya kekebalan dalam tubuh dan keseimbangan dalam tubuh. Jadi kalau getah beningnya bermasalah dia mudah sakit biasanya, meriang-meriang ya. Tanda-tandanya tuh bisa menimbulkan benjolan dimanapun, ada di selangkangan, ada yang di sini ya, banyak kan di daerah sini ya, di selangkangan di sini ya, ada yang di ketiak gitu, oke. Nah biasanya orang itu mudah meriang-meriang, demam-demam gitu. Obatnya apa? Saya nyaranin obat kanker banyak, tapi untuk menampilkan dulu kita bisa menggunakan jus kiwi, jus buah ya, biar getah bening kita tuh bagus, stabil. Terus lagi konsumsi vitamin C dan vitamin E lebih banyak ya. Nah kalau obatnya obat kanker, kalau sudah terjadi benjolan, untuk benjolannya bisa menggunakan umbi clarificus. Untuk akarnya bisa menggunakan kunyit putih. Nah, terus kalau obatnya apa? Ini dia. Mana ada abstro ya? Belum datang abstro. Ini ada sipaken ya. Sipaken ini sangat bagus untuk kanker, segala kanker. Ya, kamu bisa check out di keranjang berapa ini sipaken? Kalau di TikTok kan ada di keranjang kuning nomor nomor 2 tuh udah kita sematin. nomor 2 ya. Ya, sipaken untuk kanker, segala jenis kanker dan tumor ada di keranjang kuning nomor 2. Sipaken ini adalah obat herbal berteknologi nano. 2 jam langsung diserap tubuh, tidak melalui penyaringan lagi. Ini udah bagus. Karena nano kan teknologi untuk molekul terkecil. Oke, ada lagi? Belum ada. Pertanyaan tidak? Ada lagi nggak di IG? Oke, siapa bayar nonton di IG penyapa-nyapanya? Halo, ada Kak Maratun, ada Kak Devi, Kak Maratun, Kak Devi, Keila, terus Ico, terus ada Kak Kiki, Mfit, ada juga Kak Hailili, Kak Hailili, Ita Kandar, Kak Makia. Kak Makia, halo Makia, teman kita di Kayu Agung. Prabu Mulia apa Kayu Agung Makia? Insyaallah mudah-mudahan Makia sehat ya. Terus apa lagi? Ada juga Puput. Halo Puput. Ine Kirei. Oh Mami Ine. Halo Mami Ine dari Kerawang Mami. Terus? Ada Kak Aditya juga. Halo Adit dari Sungsan. Ada Kak Aprilia Serli. Halo Aprilia, sudah lama ya Aprilia. Ada Kak Marlina. Halo Marlina di Jakarta. Ada juga Dapur Mama Sarah. Purna Maskara. Dapur Mama Sarah. Purma. Nah, namanya unik ya. Purma Masara. Oke, terima kasih Purma Masara. Terus apa lagi di TikTok ada banyak. Ada juga Kak Rosita Amir. Oke, Rosita, halo Rosita ada Amir. Kak Devi. Devi, halo Devi. Terus ada juga Kak Rini. Halo Airin, apa kabar Rin? Terus tuh ada juga Kak Ate. Ate, oke ya. Dan yang lain yang belum sempat disebutkan, boleh kamu klik-klik halo apa kabar, nanti aja sebut ya, karena saking banyaknya ini yang masuk ya. Baik, saya baca pertanyaan berikut nih. Pertanyaannya, apakah getah bening bisa sembuh tanpa operasi? Ini kayaknya yang nanya getah bening dirinya ini. Apakah kanker getah bening bisa sembuh tanpa dioperasi? Jawabannya bisa. Ya, bisa ya, dengan cara tadi. Kalau udah kanker, apapun jenisnya, mau kanker payudara, kanker rahim, kanker getah bening, segala jenis kanker, pertama itu positive thinking. Satu, ya Allah, kau berikan penyakit ini, pasti kau berikan juga obatnya. Itu tanamkan tuh. Yang kedua, mulai menjaga pantangan.
diam. Ini mana nih? Gula aren. Gula aren. Gulanya kita ganti dengan gula aren, ya. Terus apa lagi? Yang selanjutnya adalah tidak mengkonsumsi pengawet, penyedap, ya. Nah itu kalau udah kanker. Ya kenapa Ajeng bisa ngomong gini? Karena 60% pasien-pasien yang datang ke tempat Ajeng ini orang kena kanker. Yang kedua, rating kedua itu orang kena lambung. Palembang ini lambung banyak sekali orang kena penyakit lambung. Yang ketiga ini adalah penyakit nyeri tulang. Ya Allah, nyeri tulang memenuhi peringkat ketiga. Yang keempat ini adalah penyakit diabetes. Hati-hati, kenapa diabetes makin hari makin banyak? Kan udah disuguhin tuh kamu beli boba-boba, minum minuman kekinian. Yang tanpa kamu sadari minuman kekinian itu waspada, cek dulu kandungan gulanya gula apa. Sok kekinian, enak banget memang kalau gula-gula rafinasi, gula-gula buatan itu rasanya memang bisa. Ya berhati-hati, boleh jajan sekali-kali, tapi jangan dijadikan sebagai harian. Oke? Terus apa lagi? Satu pertanyaan ya sebelum Ajeng berangkat dari sini. Siapkan aja doanya ya, karena setelah ini Ajeng mau pamit, nanti dilanjut sama hostnya. Kita akan siap-siap untuk transfer energi. Nah sebelumnya Ajeng akan menjawab satu pertanyaan. Pertanyaannya, diabetes itu disebabkan oleh makan gula ya Bu? Oke, saya coba terangin diabetes dulu ya. Jadi nggak semata-mata juga lu makan gula terus kena diabetes ya, enggak. Yang pertama perlu diamati adalah diabetes itu adalah kondisi di mana pankreas tidak mampu, pankreas tidak mampu mengeluarkan hormon insulin. Nah, insulin ini bermanfaat untuk merubah karbohidrat menjadi gula. Dan gula dirubah menjadi energi. Ya. Oke? Nah, itu. Ya itu jadi kondisi diabetesnya dari situ. Oke? Sudah jelas ya? Baik. Silakan siapkan air doanya. Ya. Oh ya, saya mau kenalin nih buat para wanita. Biar awet muda cantik pakai kolagen, yang sudah melahirkan 2-3 kali pakai kristal V biar rapet lagi ya. Saya kenalkan. Dan juga untuk yang badannya ingin langsing bisa menggunakan LVN Slim. Bapak-bapak yang ingin kuat bisa menggunakan kopi banteng. Ibu-ibu yang staminanya ingin kuat bisa pakai Ecomax. Ajeng minumnya jadi seger, nggak mudah-mudah capek ya. Itu iklan kita hari ini. Ya, baik, siapkan doanya. Ajeng akan berdoa setelah ini ya, siap ya. Yuk istighfar dulu bareng-bareng. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi, ya Rahman ya Rabbi. Kami mohon pada siang hari ini mudahkanlah segala urusan kami ya Rabb. Ya Allah, yang sedang sakit semoga Engkau sembuhkan ya Allah. Yang sedang punya masalah semoga Allah mudahkan untuk jalan keluarnya ya Allah. Buat para pemirsa yang belum punya keturunan semoga Allah mudahkan bagi mereka keturunan soleh dan soleha. Bagi mereka yang belum bertemu dengan jodohnya semoga dipertemukan dengan jodoh yang baik untuk dunia dan akhiratnya ya Allah. Bagi pemirsa yang sedang berbisnis semoga Allah memudahkan bisnisnya. Allahumma anzilil ba'sa rabbana ismi wa anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa la yughadiru saqama. Amin. Allahu akbar. Amin. Diamkan. Sebelum minum air doa ini mari kita bismillah 7 kali berdoa minta apa gitu ya. Kalau untuk di dalam diminum dan untuk di luar boleh dioles ya. Kasih juga minum. Segar sekali ya air doa di siang hari ini. Memang kalau air doa itu beda. Air kalau sudah didoakan molekulnya berubah ya.
Baik, terima kasih untuk semua pemirsa, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan berjumpa lagi di hari Sabtu yang akan datang. See you next time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.